Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Mutakin akan memandu Anda belajar kalkulus. Kali ini kita membahas bilangan real dan persamaan. Kita kenal dulu tentang himpunan bilangan ya, tentang bilangan dan himpunan bilangan. Yang pertama bilangan asli. Kita sudah kenal, biasa kita gunakan untuk menghitung ya, satu, 2, 3 dan seterusnya. Eh, Nah, kalau kita menjumlahkan dua buah bilangan asli itu hasilnya masih ada di sini. Tapi kalau kita kurangkan, hasilnya ternyata belum tentu ada di sini. Contohnya misalnya 4 dikurangi 6 gitu ya. Itu kan hasilnya bilangan bilangan juga, tapi tidak ada di sini. Oleh karena itu dicari himpunan bilangan yang lebih luas yang memuat hasil tadi dan itu adalah himpunan bilangan bulat. Notasinya seperti ini ya. Pakai Z begini. Nah, operasi penjumlahan, pengurangan itu hasilnya pasti ada di sini. Tetapi ketika kita termasuk perkalian ya. Tetapi ketika kita membagi dua buah bilangan bulat, misalnya 2 dibagi dengan 3, gitu, hasilnya ternyata bukan bilangan bulat, yaitu berupa pecahan 2 per 3. Oleh karena itu, diperluas lagi sehingga kita kenal namanya bilangan rasional. Ini pengertiannya M per N, di mana M dan N-nya itu bilangan bulat, tapi penyebutnya atau N-nya di sini tidak boleh 0. Nah, tadi menghasilkan pecahan 2 per 3, jadi antara himpunan bilangan bulat, kemudian digabung dengan pecahannya, yang saya maksud tentu pecahan sederhana, jadi 2 per 3, 4 per 7, 5 per 2, gitu. Tapi kalau 8 per 4 ya bukan pecahan, tapi himpunan bilangan bulat. Nah, itu semua masuk ke himpunan bilangan rasional. Nah, apakah bilangan rasional itu bisa digunakan untuk mengukur panjang misalnya? Nah, ternyata berdasarkan teorema Pitagoras, ini sudah kita kenal ya, teorema Pitagoras. Kalau kita punya segitiga siku-siku sama kaki, panjang sisi tegaknya 1, maka hipotenusanya akar 2. Nah, akar 2 itu ternyata tidak bisa disajikan atau ditulis dalam bentuk pecahan. Nah, buktinya kita terima saja dulu ya, karena buktinya perlu pengetahuan yang lain. Oleh karena itu, bilangan rasional saja tidak cukup. Ada bilangan-bilangan seperti ini. Nah, bilangan yang lain misalnya akar 3, pi, ya, pi yang dipakai di lingkaran itu. Kemudian ada lagi bilangan Euler, E. Ada juga bilangan-bilangan yang lain yang tidak termuat di bilangan rasional ini. Sehingga bilangan tadi kemudian disebut bilangan irasional. Rasional ini maksudnya adalah hasil bagi ya, rasio. Jadi irasional artinya tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian dua buah bilangan bulat. Nah, notasinya irasional tadi adalah Q komplement, pakai C di atasnya sini. Nah, gabungan dari kedua himpunan itu yang kemudian menjadi himpunan bilangan real, gitu ya, seperti ini. Nah, dengan demikian himpunan bilangan real atau bilangan real bisa kita sebut sebagai bilangan yang dapat digunakan untuk mengukur. Ya, mengukur panjang, mengukur yang lain-lain. Nah, kita dapat relasi seperti ini, N termuat di Z atau himpunan bagiannya. Z termuat di himpunan di Q termuat di R. Atau bisa digambarkan dengan diagram seperti ini ya. Dalam hal ini R adalah sudah yang terluas yang akan kita gunakan di kalkulus. Kemudian representasi bilangan itu seperti apa? Misalnya dalam bilangan asli nih atau bilangan bulat positif ya, 274 itu kan sebetulnya dalam bentuk desimal bisa ditulis begini. 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 7 kali 10 ditambah 4 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 kan 1 ya. Jadi bisa diuraikan dalam bentuk begini. 12,53 bisa diuraikan jadi 1 kali 10 pangkat 1, 2 kali 10 pangkat 0, ditambah, nah ini kan di belakang koma nih, 5 dikali 10 pangkat negatif 1, atau begini, ditambah 3 kali 10 pangkat negatif 2, atau ini. Seperti itu. Secara umum kita menuliskannya begini. Kalau ada bilangan sekian digit, kemudian di sini ada koma ya. Nah, itu sebetulnya AN dikali 10 pangkat N
AN kurangi 1 dikali 10 pangkat N kurangi 1. Dan seterusnya sampai 10, A0 dikali 10 pangkat 0. Ditambah B kali 10 pangkat negatif 2. Atau bisa ditulis begini. Ditambah, oh kok ini B semua ya. Maaf, ini ada kesalahan. Harusnya ini B1, B2, ini BN. Dan seterusnya sampai tak hingga. Gitu ya. Nanti, kalau tidak ada di belakang koma, seperti 274, itu kan bilangan bulat atau bilangan asli ya. Kalau bersama negatifnya berarti bilangan bulat. Nah, nanti bilangan rasional itu dicirikan dari di belakang koma itu, angka di belakang komanya itu berhenti atau berulang. Nah, ini contohnya. Tadi ini 274 ya. 6/5, ini kan kita anggap berhenti ya. Jadi, atau berulang, tapi berulangnya tuh di satu angka 0 gitu. Tapi ini cukup ditulis 1,2. 1/3 ini berulang satu angka 0,333 dan seterusnya, dan itu tidak berhenti, ada pengulangan. 56/99, nah ini ada pengulangan setelah dua angka 56, 56, 0,56, 56, 56 dan seterusnya. 2/7 ada pengulangan setelah, coba lihat, 28571 4. Nah 1 2 3 setelah 6 angka ya berulang. 285714, 285714. Nanti di sini juga ada 285714 dan seterusnya. Tidak berhenti ya. Nah, kalau akar 2, seberapa pun panjang, nanti Anda bisa cek pakai yang gampang pakai Excel ya. Pakai perintah sama dengan SQRT dalam kurung 2. Buat angka di belakang komanya itu sebanyak mungkin, maka Anda tidak akan menemukan pengulangan seperti 2/7 tadi. 28714, 28714. Nah, yang bilangan yang seperti ini itu disebut bilangan real. Kalau yang ada pengulangan seperti ini ya, itu bilangan rasional. Tapi kalau di belakang komanya hanya 0, gitu ya. Nah, ini kan bisa dibuang ya. Nah, itu bilangan asli atau bilangan bulat. Nah, nanti di bagian akhir akan kita bahas cara mengubah bilangan desimal yang berulang ini menjadi pecahan. Nah, kira-kira seperti itu bilangan real. Jadi dengan kondisi seperti ini ya, yang seperti akar 2 ini, nanti bilangan real itu mewakili satu titik pada garis lurus. Kalau itu kita buat skala gitu ya. Kalau bilangan rasional masih ada lubang tadi. Salah satunya akar 2 itu tidak nampak di sana nanti. Nah, ini adalah sifat aljabarnya. Ada komutatif, asosiatif, unsur identitas, dan ada inverse. Begitu juga terhadap perkalian. Nah, perlu diingat, 1 dan 0 itu beda ya. Dan A itu punya inverse perkalian kalau tidak 0. Dan terakhir, sifat distributif. Nah, ini sudah dikenal lah. Dari SD juga saya pernah lihat, dan SMP juga ya. Kemudian ada beberapa definisi, ada pengertian. Jadi yang disebut A kurangi B itu adalah A ditambah lawan dari B. Kalau inverse penjumlahan itu kita sebut lawan ya. Kalau inverse perkalian kita sebut kebalikan. A per B itu sama dengan A dikali kebalikan dari B, yaitu 1 per B. Tentu saja B-nya tidak boleh 0. Nah, ini tetap kita pakai perpangkatan ini ya. Untuk N bilangan asli ya. Jadi A pangkat 2 ya berarti A kali A. A pangkat 10 ya berarti A kali A sebanyak 10 faktor. Kemudian sifat lain yang akan kita pakai untuk menyelesaikan persamaan, X tambah Z. Jika X tambah Z sama dengan Y tambah Z, maka X sama dengan Y. Nah, ini kan artinya si Z-nya aja kita coret ya. Makanya namanya ini aturan pencoretan. Kalau Z-nya tidak 0, maka XZ sama dengan YZ mengakibatkan X sama dengan Y. Jadi Z-nya dicoret. Cancelling law atau aturan pencoretan. Kemudian sifat yang kita pakai berikutnya, jika ada dua buah bilangan hasil kalinya 0, maka salah satu atau kedua-duanya 0. Jika A B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Barangkali itu nanti beberapa sifat yang akan kita gunakan. Nah, yang tidak boleh itu adalah membagi bilangan dengan 0. Itu tidak ada hasilnya. Atau kita sebut tidak terdefinisi. Gitu ya. Nah, ini beberapa soal yang kita bahas. Saya pindah ke bentuk
yang lain ini ya. 0,6. Kalau mengubah pecahan ke bilangan desimal ini kan sudah biasa ya, tinggal dibagi saja. Nah, sekarang kalau 0,6. 0,6 ini 0,6 ya, saya tulis di sini 0,6 ini kan 6 dibagi 10 ya. Kalau kita sederhanakan jadi 2/5. Dibagi 2, 3 dong ini. 3/5 ya. Jadi 0,6 itu sama dengan 3/5. Nah, bagaimana dengan 0,5999 dan seterusnya? Nah, kita misalkan aja ini ya. Sama dengan 0,5999 dan seterusnya. Ini artinya 9-nya tidak berhenti tuh, berulang terus. Dan itu boleh ditulis begini. 0,59 atasnya dikasih garis. Artinya pengulangannya itu ada di 9. Nah, supaya kita bisa menyederhanakan, kita kalikan aja dengan 10 ya. Saya kalikan dengan 10. Maka saya peroleh 5,999 dan seterusnya. Kemudian ini, atau boleh juga saya kalikan dengan 100 ya berikutnya ya. Ini saya kalikan dengan 100. 100x sama dengan 59,999 dan seterusnya. Pakai ini juga bisa sih. Ya, tapi saya pakai yang ini. Kemudian ini saya kurangkan. Nguranginya ke atas. 100 dikurangi 10 itu kan 90 ya. Sama dengan 59 dikurangi 5. Ini kan habis nanti nih. 59 dikurangi 5 itu adalah 54. Sehingga kalau begitu si X-nya ini adalah sama dengan 54/90. 54/90. Atau kalau mau disederhanakan, bisa nggak dibagi 3 ya? Yang bawah ini bisa dibagi 3. 54 dibagi 3 itu dapat berapa ini? 17 ya? Sebentar. 54 dibagi 3 18 ya. Dibagi 30. Oh, masih bisa lagi. 9 dibagi 3 aja. 6. Kalau dibagi 3, 10. Dan ini sama dengan 2/5. Jadi hasilnya sama dengan, ini 3/5. Itu ya, 3/5. Ternyata dua bilangan ini sama. Gitu. Berikutnya 0,2323 dan seterusnya. Nah, kalau depannya ada bilangan misalnya 2, sekian ya tinggal menyesuaikan saja. 0,2323. Saya misalkan Y sama dengan 0,2323 dan seterusnya. Seperti tadi, ini boleh saya tulis 0,23 pakai strip gitu atasnya ya. Kemudian kalau ini berulangnya kan setelah 2 angka tuh. Maka saya kalikan 100. Maka 100Y sama dengan 23,23 dan seterusnya. Kalau ini saya kurangkan, maka saya peroleh 99Y ya, 99Y sama dengan 23. Ini kan habis tuh. Jadi Y-nya sama dengan 23/99. 23 itu bilangan prima, jadi tidak bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kalau begitu, saya tuliskan di sini 0,59, 9 dan seterusnya itu sama dengan 3/5. Kemudian 0,2323 dan seterusnya itu sama dengan 23/99. Nah, begitu. Berikutnya tentang persamaan. Yang pertama persamaan linear. Kita manfaatkan sifat
yang tadi itu namanya aturan pencoretan itu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini agak lambat nih. Saya hapus dulu ya. Nah, saya ganti warna merah deh. 2x tambah 5 sama dengan 4. Nah, kedua ruas kita tambahkan dengan negatif 5 saja. 2x ditambah 5, saya tambahkan dengan negatif 5 gitu ya. Sama dengan 4 ditambah negatif 5. Kemudian kita gunakan sifat asosiatif. Gitu. Sama dengan ini negatif 1 ya. Kemudian 5 ditambah 5, 5 ditambah negatif 5, itu sama dengan 0. Lihat di sifat yang ada di sana tadi. Di lembar keberapa? Ketiga tadi ya. Nah, kemudian 2x sama dengan negatif 1. Saya lanjutkan ke sini. Nah, kedua ruas saya kalikan dengan setengah. Gitu. Ini prosesnya seperti ini. Setengah dikali negatif 1. Nah, ya pakai sifat asosiatif dalam perkalian. Saya potong aja langsung. Nah, jadi negatif setengah adalah solusi dari persamaan itu. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah seperti ini. Himpunan yang anggotanya negatif setengah. Tentu saja persamaan ini tidak akan punya jawab kalau di bilangan bulat atau di bilangan asli.